Kolam ini kita buat dari nol, bener-bener dari nol. Sistemnya itu pakai sistemnya Java. Terus habis itu barang-barangnya juga kemarin juga pakai barang-barang kita semua. Yang gue bikin kaget sih sebenarnya sih, kolam ini baru jadi. Mungkin baru sebulan nih sekarang nih, sebulan running. Cuma tapi di minggu pertama itu langsung masuk 25 ekor nih sekarang nih. Ikannya udah 25 ekor. Cuma tapi gue ngeri sih ngeliat lu, ini kolam baru jadi. Lu ini ikan ada yang GC setahu gue kan? Iya, ada yang GC. Nih di sini nggak ada yang quality bohong. Di sini tuh ikan-ikan kontes. Jadi ini emang lagi prepare. Kita lagi mau belajar bareng lah ya, Yes. turun di arena kontes ya. Bener. Tapi ya ini dia, kalau kalian punya kolam, ya ini dia. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi hari ini gue mau review satu buah kolam yang kita bikin dari nol. Jadi dulunya ini ya tanah, orangnya punya kolam kecil, terus tiba-tiba banget nih orang ngontek suruh bikinin kolam. Ya udah kita bikinin kolam. Ya inilah jadinya. Jadi kolam ini kita buat dari nol, bener-bener dari nol. Sistemnya itu pakai sistemnya Java. Terus habis itu barang-barangnya juga kemarin juga pakai barang-barang kita semua. Dan yang gue bikin kaget sih sebenarnya sih, kolam ini baru jadi. Mungkin baru sebulan nih sekarang nih, sebulan running. Cuma tapi di minggu pertama itu langsung masuk 25 ekor nih sekarang nih. Ikannya udah 25 ekor. Inilah hasilnya. Kalau orang nafsu masukin ikan, ya gini, jadi airnya hijau. Jadi kenapa sih air ini bisa hijau? Ya itu dia, karena filternya itu belum mature banget. Ya kan, jadi dia belum bisa mengolah nitratnya, khususnya di nitrat ya, karena air hijau ini kan disebabkan oleh alga. Tapi tadi udah kita cek semua parameter airnya, dari amonianya itu oke banget. Amonianya walaupun hijau kayak gini ya, amonia itu 0. Cuman tapi karena nitratnya tinggi, terus habis itu kalian juga bisa lihat nih, bener-bener outdoor, nggak ada halangan sama sekali, ya jadinya ngebom nih hijau. Cuman dari awal gue udah bilang sama ownernya gitu, kalau ini kolam udah jadi, lu bisa masukin ikan itu ya sekitar 1 minggu tuh kayak lu masukinnya 2, terus minggu depannya lagi masukinnya 2, jadi bertahap masukinnya per 2 ekor. Dan bisa beningnya itu nanti pengalaman gue dari beberapa kolam itu sekitar 3 bulanan lah baru bener-bener bisa celing. Kayak kolam di toko pun, itu kolam yang Java bikin yang di toko, itu juga kita bisa dapetin celingnya itu setelah 3 bulan. Terus habis itu kolam kedua yang di Alam Sutra yang kita bikin juga dari nol, nah itu juga dia kita bisa beningnya itu tuh sekitar 3 bulanan baru bisa celing gitu. Tapi kalau yang kolam-kolam di toko sama kolam di Alam Sutra itu, yang kita masukin ikannya dikit-dikit, bertahap. Kalau ini kan langsung banyak. Jadi ini salah satu tips buat temen-temen, kalau misalnya kolamnya baru jadi, jangan langsung digeberikan gitu. Kalau kalian nggak tahu nanti harus ngapain. Cuman tapi tadi kita cek parameter airnya itu oke semua. Karena kenapa? Karena di sini bakterinya itu kita bom pakai Sikem Stability terus. Jadi Sikem Stability itu bisa nurunin amonianya instan. Karena bakterinya itu bekerjanya instan banget gitu. Karena dalam Sikem Stability itu bakterinya tuh instan langsung bekerja. Jadi makanya ditulis di kemasannya kan dia bisa new tank syndrome. Nah, ini sekarang kita mau spill lagi. Ini filternya pakai apa aja, terus sistemnya gimana. Jadi kita terus videonya. Oke, jadi gue review dikit. Jadi kolam ini tuh sekitar 30 ton, 28 something lah, gue anggap aja 30 ton. Dan di sini itu gue yang pertama itu gue jelasin di sini dulu deh. Dari sini yang pertama nih gue jelasin. Jadi di sini itu ini ada panel RDF, terus ini ada panel chiller. Yang ini kelistrikan ya, kelistrikan standar lah, kelistrikan situ. Nah, buat temen-temen
kalau mau bikin kolam, itu sebenarnya tuh Java itu ada jasa pembuatan kolam dan kita udah bikin public pond-nya berapa, Ji? Public pond Orange Grove, Angke, Urban Forest 3. Public pond-nya kita udah bikin 3, terus abis itu kolam konkretnya itu kolam profesionalnya kita udah bikin Toko, Alam Sutra 2, terus sama Pik 1. Nah, itu udah. Jadi udah banyak sih sebenarnya kita bikin kolam sih, cuman jarang kita expose aja. Nah, untuk chamber pertama. Nah, ini dia. Chamber pertama itu kosong aja. Ini namanya collecting chamber. Jadi collecting chamber ini yang mengatur level air kolam kalian. Jadi ini ada pipa leher angsa ini 2. Nah, pipa 2 ini tuh yang nanti masuk ke chambernya RDF. Jadi sebelum masuk RDF ini kesini dulu. Dan di bawahnya itu ada bottom drain, itu ada 5 bottom drain ukuran 4 in sama skimmernya ada 2, semua masuk sini. Terus habis itu di sini juga ini kita taruh chiller. Ini chillernya kita pakai sistem yang tembak langsung ke kolam, jadi chillernya kita taruh sini. Nah, selain ini buat collecting chamber juga, ini tuh gunanya untuk mengatur leveling air kolam. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kolamnya airnya ketinggian, ini kalian tinggal potong aja nih. Pipa 2-nya ini tinggal kalian potong, nanti tinggal sesuaiin sama ketinggian kolam yang kalian mau. Kalau kurang naik, ya pipa ini ganti jadi yang lebih tinggi. Gitu. Ini untuk chamber satunya. Kita lanjut lagi ke chamber 2. Nah, nih. Chamber 2-nya itu kita ada RDF. Di sini RDF-nya kita pakai Kuria RDF. Dan yang gue seneng dari Kuria RDF ini adalah kita menggunakan pipanya 5 in 2 biji kita pakai di sini. Jadinya itu bisa ningkatin flow-nya itu semaksimal mungkin. Jadi kalau flow yang di Java pakai, kalau kalian ngikutin beberapa video Java, itu kita flow-nya biasanya itu sampai 3 sampai bahkan ada yang sampai 5 kali gitu, 5 kali dari turnover kolamnya. Dan di sini disupport sama RDF ini dengan dari Kuria, jadinya bisa kita pakai pompa-pompa kencang. Dan buat just informasi ke kalian aja, kalau Kuria RDF ini kalian belinya di Java, itu kita dapat garansi 1 tahun. Jadi kalau kalian ada kerusakan apapun di RDF-nya kalian, itu nanti kita bisa servis. Dan kalau misalnya memang salah di produknya, bukan salah pemakaian ya, itu kalian bisa dapat garansi 1 tahun. Itu di Kuria RDF ini. Oke, gue mau spill sedikit ke kalian. Ini deh, soalnya banyak yang nanya, di RDF-nya Kuria itu tuh sebenarnya by sensor doang atau bisa di scheduling kayak misalnya 10 menit sekali atau 5 menit sekali, sebenarnya bisa Kuria RDF ini. Jadi untuk yang sekarang ini kita lagi runningnya itu tuh running pakai sistem sensor. Jadi dia setiap airnya kotor baru nge-flash. Tapi sebenarnya di panel ini itu kalian juga bisa setting jadi 5 menit sekali atau 10 menit sekali. Caranya tuh gampang banget. Jadi ini kalian tinggal pencet K1. Ini kalian tekan, nah ini A-nya 0. Yang B ini, itu tuh dia untuk drumnya muter doang. Kalau sensor itu kan nanti drumnya muter doang, tanpa nge-flash. Nah, terus habis itu C ini delay time namanya. Nah, yang D ini tuh dia motornya, tapi yang udah tahap kedua bareng sama spray. Jadi D sama E itu angkanya harus sama. E-nya ini yang spraynya. Nah, terus misalnya kalian mau timer, nah ini F. F ini tuh dia timer, jadi kalian nanti tinggal tulis aja nih. Ini kan bisa 999 detik, ini sekitar, ini hitungannya detik ya, 999 detik, jadi sekitar 15 menit. Ya, 15 menit. Koreksi kalau gue salah ya. Jadi ini dibagi 60, jadi ini nanti 15 menit. Kalau misalnya kalian kurangin, ini, misalnya kita start gini nih, ini berarti setiap 6 detik sekali nanti dia nge-flash. Nih, kita naik, kita bisa set aja, kita mau tergantung kita maunya berapa. Oke, ownernya lagi ngasih makan, dibiarin kita mau konten aja dah. Lanjut lagi ke chamber berikutnya. Nah, chamber berikutnya kita tuh langsung ada biofilter. Jadi di sini kita bener-bener nggak pakai mekanik filter yang konvensional seperti brush gitu, kita nggak pakai. Jadi dari collecting RDF langsung ke biofilter. Untuk biofilternya di sini tuh kita menggunakan Marine Pure, Neomedia, ini sama ada Bioring, kemarin ada sisa Bioring kita masukin di sini ya. Nah ini full bener-bener, jadi media filternya cuma pakai Neomedia, Marine Pure, udah kita nggak ada media-media lain. Jadi bener-bener kita ngandelin full dari Neomedia. Nah kenapa sih gue selalu ngomong pakai Neomedia? Ya itu dia, karena Neomedia ini gue udah tes gitu di berbagai macam kolam customer gue, sampai sekelasnya Pak 2 Ivan pun juga
Dia pakai Neo Media, bahkan sebelum Neo Media itu banyak yang pakai di dunia koi. Pak Dua Ivan udah pakai Neo Media, terus di kolam Java juga udah pakai Neo Media semua. Ya itu dia. Hasilnya oke banget. Dan tadi kalau kalian mau lihat nih ya, kita ngecek langsung kolam ini amonianya tuh 0. Padahal ikannya sebanyak ini, walaupun kolamnya baru jadi, ikannya sebanyak ini. Dan itu dia, gue sukanya dari Neo Media di-combine sama itu lagi ya, Sikem Stability ya. Jadi 0 tuh makanya tuh. Jadi kalau kalian mau masukin ikan buru-buru, ya itu kalian harus pakai Sikem Stability untuk biar bisa ngejar amonianya 0, nggak ada masalah. Nah, di chamber terakhir ini kita chamber pompa. Nah, ini pompanya itu kita pakai 5 biji, nanti lihat dari controller aja. Kita pakai 5 biji pompa Aquadream yang 22.000. Terus habis itu ditambah lagi lampu UV-nya, ini ada 6 biji. Lampu UV-nya ini ada yang karena barangnya habis, jadi Vivaria cuma pakai 2. Jadi kalau kalian nyari lampu UV, kalian bisa pakai nih Vivaria Philips nih. Ini Vivaria Philips-nya baru masuk 2 karena kemarin barangnya kehabisan. Tapi sekarang barang Vivaria Philips itu udah ready stock lagi ya. Kalian udah bisa order di Tokopedia, di Shopee udah ada semua. Kenapa sih kita pakai pompanya sampai 5 biji? Itu karena kita ngejar flow-nya ini sampai 4 kali. Kalian bayanginnya 22.000 dikali 5. Berarti sekitar 120-an lah. Ini sekitar 120.000 liter per jam lah. Dan kita ngejar sampai 4 kali turnover dari si kolam ini. Oke, tadi dari chamber pompa dan yang terakhir itu cuman ya ini doang nih. Ini cuman buat nguras. Nih, ini chamber kering alias chamber buat nguras. Ya kosong kan tuh di kamera tuh. Orang emang gak ada apa-apa di sini. Jadi ini yang terakhir itu cuman kita pakai buat jadi chamber buat nguras. Nah, habis itu untuk kelistrikannya itu yang tadi gue bilang pompanya itu gue taruh di sini semua. Nah, ini pompanya kita pakai Aquadream 1, 2, 3, 4, 5. Yang gue suka dari Aquadream itu nggak bikin kantong kalian jebol. Karena kenapa? Karena listriknya itu cuma 250 watt. Di sini 250 watt dengan kekuatan 22.000 liter per jam. Dan ini enaknya lagi bisa dikontrol speednya. Kalau kalian merasa kencengan itu kalian bisa kurangin lagi speednya di sini. Itu enak kan pakai Aquadream. Jadi kalian bisa set semua. Oke. Oke, sekarang gue bareng ownernya. Kenalan dulu bos. Ini bakal jadi pemain kontes berikutnya. Siap, nama gue Hendra. Iya. Pemain baru lah di koi. Iya, tapi pemain baru. Tapi ini ikannya berapa ekor lo masukin sekarang? Totalnya 26. 26. Cuman ini Ijo lu gak bisa komplain kan? Apa? Lu Ijo gak bisa komplain ke gue kan? Gak bisa komplain. Sedikit lah komplain lah. Enggak Cuma lah, dari awal kan memang bukannya mencoba ngelewatin arus ya, cuma hampir semua yang lu suruh. Ya maksudnya kita mencari cara supaya treatment airnya tuh bisa maksimal. Ya, minim amoniaknya bisa nol ya. Dinolkan supaya ikan tetap sehat lah. Ya, cuman dari awal kan gue cerita sama lu. Ini hati-hati ya, lu jangan masukin ikan banyak karena bisa hijau kolamnya. Gue bener. Pertama 4, dari 4 lewat berapa hari? 15 langsung. 7. Ya, 7 jadi 11 langsung lewat berapa hari tambah total 19. Itu cuma jelang 3 hari. Ya cuman pas sampai 15 masih bening kan? Masih bening. Masih 15 masih bening. Masih bening. Ini hijaunya mulai sekitar semingguan lah. Semingguan yang lalu. Mulai lumutnya udah mulai keluar. Ya. Nah, itu udah mulai memang karena permukaannya menjadi hijau, terus airnya sedikit hijau, terus mungkin karena Vivarianya juga baru datang. Belum ada, jadi ya pakai yang seadanya. Oh ya, Jasimu ya, UV juga baru-baru ini kan lu masukin juga kan? Nggak, UV yang 4. Oh, yang lama ya. Merek lain itu non Vivaria udah dari seminggu setelah jadi 10 hari setelah jadi. Iya. Terus Vivarianya baru itu pun gara-gara ngambil dari teman yang lain. Dari Java nggak ada, barangnya belum ada. Cuma tapi gue ngeri sih ngeliat lu, ini kolam baru jadi, lu ini kan ada yang GC setahu gue kan? Iya, ada yang GC. Ini GC yang kemarin nih belinya dari Bali Nippon nih, gue tahu nih, langsung masukin aja. Ada yang GC, ada yang best in size lah. Iya, pokoknya nih Pond quality lah bahasanya lah. Red, mana ada lu pond quality? Pond quality. Nih di sini nggak ada yang pond quality bohong. Di sini tuh ikan-ikan kontes. Jadi ini emang lagi prepare. Kita lagi mau belajar bareng lah ya, turun di arena kontes bener. Tapi ya ini dia, kalau kalian punya kolam, jadi dia
hijau kayak gini untuk di awal-awal tuh kalian jangan kaget lah. Hijau dan busa. Ya, hijau dan busa udah lewatin ya. Pas lagi puasa lumayan. Iya. Lumayan. Ya, tapi fase busa tuh udah kita lewatin dari kemarin-kemarin. Iya. Jadi fase pertama tuh busa, ya kan. Ini fase kedua nih hijau. Merusak pemandangan. Ya, cuman tapi kalau kalian tetap mau maksain, kalian pastikan dulu amonianya 0. Ya Iya, kan? iya. Karena di sini juga ngecek lu hampir tiap mingguan lu. Seminggu pertama tiap hari. 10 hari pertama lah tiap hari. Tiap hari. Tiap hari terus per 3 hari. Check-in aman terus ya kurang lebih dari itu sih. Yang penting dari awal kan amoniaknya kan. Iya, iya. Amoniaknya sekarang 0, pH-nya bagus, nitritnya bagus, Nitratnya naik. sedikit naik. Iya, nitratnya naik. Jadi kolamnya bisa hijau. Ini next mau nambah ikan lagi nggak lu? Planningnya begitu. Ada yang dikurangin tapi? Keluar masuk lah. Ada yang di sini ada satu yang ada sinking disease juga tapi lagi treatment, lagi mencoba treatment lah. Ya, lagi belajar. Udah balik dari dokter Citan apa segala macam kita lihat. Ya. Perkembangannya ada better, cuma ya kita lihat lah treatment di ini gimana kan kita ya nggak dikit-dikit sakit buang kan. Iya, nggak gitu. Namanya animal lover kan harus sedikit. Ini 25 ekor dan kalian just info 20 ekornya size gede. Ya, paling gede 80. Oh kan? Paling gede 80 Syawanya by Solaris. Ya. Terus ada yang gede lainnya Solaris dan Bali Nippon. Bali Nippon. Ya, ini kolamnya Solaris sama Bali Nippon tuh kan. Iya. Abang adik tuh biar kolam di sini dah tuh. Ini kameramen ketawa aja gua ngomong Solaris sama Bali Nippon ada abang adik. Kenapa ya? Enggak, abang adik akur ya. Oke. Nah, jadi ini total 26 ekor. Ini kalau kalian nanti bikin kolam juga nanti gue juga share sama lu, ini tuh biasa nanti untuk fase bening itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi harap bersabar ya kan. Seperti di awal gue karena dililan sama dia, bikin sama Hendra, bikin kolam, gue udah bilang 3 bulan pertama lu jangan komplain lu ya. Jadi dia udah gak bisa komplain karena dari awal kan 3 bulan pertama lu jangan komplain karena ini masih fluktuatif banget. Jadi kadang-kadang berbusa, hilang busanya, terus hijau, ntar hijaunya hilang. Tapi ini dari kemarin makin naik atau makin turun hijaunya? Mungkin karena kemarin juga habis kuliah kan, jadi beningnya nggak maksimal sebenarnya. Kalau lu datangnya besok mungkin beda, nggak hijau lah. Ya. Tinggal hijaunya doang ya. Hijaunya doang. Ya gue sih berharap ya mudah-mudahan ya nggak ada berapa, yang penting ikan sehat, nggak ada yang sakit. Sekarang chiller juga kan posisinya di 24. Ya, 24. Spek udah pakai chiller, nggak mungkin lah nggak main kontes lah. Sengaja gue beli yang kecil-kecil gini biar gue pengen tahu nih speknya Java nih make sense gak, bener gak nih kalau ikan gue nggak gede-gede dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Nanti bisa gue jawab, gennya jelek. Panggil Nikonya. Gennya jelek. 3 bulan aja gennya jelek, makanya ikan lu gak gede-gede. Sengaja loh gue beli ikannya hikari loh, maksudnya ikannya yang small size gitu biar kita lihat aja itunya. Ya oke lah, gue yakin ini oke lah. Tapi nanti pelet lu tinggal pakai mega jumbo aja, belum pakai mega jumbo kan lu. Jadi memang ngabisin dulu pelet yang udah ada di sini biar pergantian makan ikan juga nggak terlalu signifikan, tiba-tiba hari ini A besok B. Maksudnya biasin dulu, ntar ikan baru pindah kasih makan ini. Nanti kalau pakai mega jumbo mah cepet nih gedenya. Lu udah percaya sama gua, pakai mega jumbo cepet gedenya, kan udah banyak yang buktiin lah itu. Beberapa udah kelihatan sebenarnya grow-nya lumayan sih di kolam ini. Ya, berarti kan oke. Cuma memang benar banget kalau ikan tergantung dari gennya. Bukan gen. Ya gen iya bener ngaruh, tapi dari dia makannya gimana. Ada ikan tuh kalau misalnya gua kasih makan ya nggak mendekat. Iya. Ikannya mau jadi kalau apalagi kalau auto feeder kan, auto feeder karakter ikannya ngaruh. Iya. Ikannya banyak makan ya itu yang cepat gede. Apalagi yang gede-gede kan, udah pasti dia habis makan lah. Cuma kalau yang setengah-setengah ini kadang-kadang kayak Showa ini kadang-kadang dari mungkin dealernya kadang-kadang ada yang pakai sinking kayak kan. Dia nggak biasa. Kebiasaannya berbeda. Ya. Jadi mereka mau naik setengah-setengah, jadi ya butuh adjustment lah, butuh waktu lah sebenarnya. Ya. Gitu dia. Jadi ini dia nih kolam, nanti kita update lagi. Gua sih rencana perkiraan gue ya, ini beningnya tuh let's say mungkin di akhir bulan depan lah. Akhir bulan Mei lah. Cuman tapi kalau bisa lebih cepet nanti gue kontenin dari sini dah. Akhir bulan Mei. Ya Juni lah sebelum Nusa Tikti. Iya. Pokoknya ini tuh gue kalau sama dia tuh isinya bisa mau bening. Iya tunggu aja ntar juga butek gue bilang. Bener kan kejadian butek juga di kolam nih. Ya udah, jadi sekian dulu deh video kali gue. Nanti gue update lagi bulan depan gue update karena gue bawa jelasin ke kalian juga kalau kolam itu ada fase-fasenya. Ini
Kalau fase busanya mungkin gua nggak kesini ya, gue by WhatsApp, mau busaan nih. Ini pertanyaan gue, customernya Java yang masukin ikan sebanyak ini? Lu doang, kagak ada. Untuk di 1 bulan lu itu kan nggak 1 bulan, 2 minggu pertama kan, 2 minggu pertama langsung begini ya inilah. Nah jadi kalau kalian mau bening ya itu masukinnya pelan-pelan. Tapi kalau mau ekstrim kayak gini ya bisa aja, cuma stability-nya harus nuang terus. Ya, stability-nya, wih. Stability-nya harus nuang terus biar karena gua Mendra orientasinya ya bening iya, cuman yang paling gak orientasi utamanya itu amonia 0 dulu deh. Ya Mungkin kan? total stability udah 20 botol kan? Kan yang penting amonia 0 dulu deh. Yang penting amonia lu jangan naik aja. Dah jadi gitu. tuang pertama gue inget 4 botol, terus sebotol tiap hari tuh, sebotol, entah sampai kapan lah sebotol. Cuman terus per 3 hari. Ya dicek kan oke, berarti water treatmentnya secara metode bekerja. Bekerja. Tinggal ya ikan juga sehat kan, maksudnya nggak yang itu makannya juga bagus dan lain-lain. Ya, tinggal view aja ya. Tinggal nature talk lah. Nature talk. Tapi kolamnya dalam waktu less than sebulan udah mulai jadi. Ya, karena matahari lu kan? outdoor lu matahari kenceng banget. Outdoor. Cuma memang problemnya kalau hujan ya. Itulah semua ada plus minus sih ya. Ada plus minus ya ini, tapi overall oke ya. Oke, kan gue mau tutup kok dari situ. Oh iya. Nanti kalau misalnya udah gue tutup, harusnya orangnya ada yang datang. Tutup pakai motorized dari sini. Jadi kalau ntar ada hujan tutup ke sini, airnya buang ke situ. Gila, udah full spek lah pokoknya lu. Tapi just information juga, lu main koi baru berapa lama? Ya, lu bisa dibilang dari gue mulai dealan sama lu dari November ya. November dari Desember lah. Baru mulai bener-bener serius. Bukan serius lah, maksudnya bener-bener intens mempelajari, maksudnya bedanya ini, bedanya itu. Bedanya mahal sama yang murah ya. Jadi tahu sekarang. Kadang-kadang gue juga nggak tahu, maksudnya kayak oke ini kenapa ikan mahal, kenapa ikan murah, bedanya lokal, impor dan lain-lain dan ini kan. Tapi kan karena banyak teman dealer, jadi banyak belajar. Iya, tapi juaranya juga ada banyak kok. Berarti itu udah menentukan apa ya? Udah bisa gue bilang mata lu udah oke lah. Masih banyak bertanya lah. Dibilang oke masih jauh dari teman-teman. Tapi dari Desember sampai sekarang coy, gue ngomongnya coy. Lu udah bisa ada di arena nih, ada nih gue lihat nih. Wih, ada nama lu nih di arena nih kata gue. Bukan nama gue sih, nama anak gue. Wih, dari nama dia di arena ya. Oke deh, jadi ini aja video gue kali ini. Jadi nanti bakal gue update lagi 1 bulan ke depan ini kolamnya kayak gimana. Ikut terus videonya. Bye bye. Thank you.